Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Para subscriber, terima kasih karena telah menonton konten-konten kita yang sangat bermanfaat dan berprestasi. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke seluruh pelosok dunia. Jangan lupa tekan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada murid-muridku. Di hari yang keberapa sih nih kita ya? Hari keempat ya. Hari keempat puasa ini semoga kita masih sehat-sehat dan selalu diberi kesehatan lah ya. Yang paling penting itu ya. Jadi jangan pernah kita kalah dengan keadaan yang melanda kita di Indonesia ini, yaitu di masa pandemi. Semoga di tahun ajaran baru kita sudah bisa ketemu dan kita bisa bertatap muka. Oke, kemarin kalian sudah mempelajari fisika, sistem komputer. Saat ini kita akan masuk ke mata pelajaran komputer jaringan dasar. Oke, dengan judul yaitu jaringan komputer atau instalasi komputer. Oke, instalasi jaringan. Instalasi jaringan yang pertama adalah harus memiliki komputer server. Nah, ada server dan workstation. Nah, yang kedua diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut. Nah, nanti perangkat keras lainnya apa aja nanti saya akan beritahukan. Lalu yang ketiga, sistem operasi harus diinstal agar jaringan dapat berfungsi dengan baik. Jadi setelah kita menyiapkan tadi perangkat kerasnya, ya kita harus install gitu loh. Sistem-sistem dari instalasi komputer-komputer tersebut gitu. Perangkat keras tersebut. Oke, next. Nah, keperluan pembuatan jaringan apa aja sih? Ya kan pembuatan dalam kita membuat jaringan nih apa aja gitu, keperluan pembuatannya gitu. Alat-alatnya apa aja ya. Yang pertama kita harus punya server, workstation, NIC itu Network Interface Card ya kan. Terus ada wireless LAN ya kan yang kemarin kita sudah nanti kalian di kelas 11 itu akan melakukan praktek wireless ya, wireless LAN. Nah, terus habis itu kita membutuhkan hub atau switch ya. Lalu ada switch wireless, ada kabel UTP. Nah, kabel UTP kemarin kita sudah ini ya, melakukan pembelajaran di pembuatan kabel UTP ya. Oke, nanti kita coba bahas ulang lagi. Ada kabel telepon, konektor RJ45 ya. Nah, RJ45 itu adalah untuk pasangannya dari kabel UTP. Kan ada FDSL converter, ada UPS. Nah, kalau UPS itu jadi gini maksudnya UPS. Kalau UPS ini adalah fungsinya misalkan nih ya, kalau di rumah kalian masih terkendala kayak misalkan kalau di luar kota itu ya, kayak masih di perkampungan gitu, dia masih ada seringnya mati lampu gitu, mati lampu. Nah, kita membutuhkan tuh UPS. UPS itu adalah pada saat mati lampu komputer kita tidak langsung mati karena terbackup oleh UPS tersebut. Jadi kita masih sempat nge-save kalau kita lagi kerja ya, kita masih sempat nge-save, kita masih sempat untuk merapikan data kita jika memang itu urgent gitu kan. Nah, biasanya itu waktunya itu tergantung dari UPS tersebut. Ada yang 30 menit, ada yang 2 jam gitu. Jadi tergantung dari kapasitas UPS tersebut. Oke, next. Komputer server itu sistem komputer yang berjalan terus-menerus di jaringan dengan tugas untuk melayani komputer atau workstation dalam jaringan. Nah, jadi setiap kita mau membuat suatu jaringan, kita harus ada server. Nah, server itu buat apa sih? Kumpulan dari data tersebut. Misalkan dari semua data nih, data itu terkumpul dalam server tersebut gitu. Kenapa? Jadi pada saat workstation di komputer-komputer lainnya itu tidak menjadi lemot gitu. Jadi
khusus untuk penyimpanan data tersebut. Jadi nggak hanya data aja di server itu, dari ID-nya, ada penyimpanan address-nya di situ gitu. Jadi server itu ibaratnya tuh kumpulan dari isi-isi dari workstation. Jadi terkumpul dalam komputer server tersebut. Makanya komputer server itu nggak sembarangan, ada kapasitasnya. Ya, mulai dari kapasitas, mulai dari kecepatan, mulai dari pokoknya dia high lah, harus tinggi gitu. Agar pada saat komputer lain atau workstation itu melakukan menjalankan uh, komputernya, dia tidak menjadi lemot karena servernya itu kapasitasnya besar seperti itu. Komputer jaringan, oke. Komputer jaringan itu komponennya apa aja? Ada wireless, ada router, ada kabel jaringan UTP, ya kan? Nah, kabel jaringan juga kalau kemarin kita belajarnya memakai UTP, ya. Ada yang memakai juga koaksial gitu ya. Oke, next. Nah, ini topologi. Topologi yang biasa kita pakai adalah bus, ada ring. Nah, bus itu seperti ini, ring itu topologinya seperti ini dia. Muter gitu, bulat gitu kan. Nah, lalu perangkat lunak yang paling populer adalah yang biasa kita pakai gitu entah di perusahaan atau di sekolah, itu adalah Linux dan Microsoft Windows. Nah, dengan sistem operasi Microsoft Windows Server 2003, seorang telah bisa merancang sebuah jaringan LAN. Oke. Lanjut, prosedur instalasi. Konstruksi, elektabilitas, peralatan yang dibutuhkan obeng, test pen, tang pemotong, tang penjepit, tester. Nah, tester yang kemarin kita udah ini ya. Jadi, setelah kita bikin kabel UTP, kita cek dulu dia susunannya sudah benar atau belum. Kalau dia susunannya berurut 1 2 3 4 5 6 7 8, maka dia tandanya bahwa UTP atau kabel tersebut siap untuk digunakan. Oke. Penempatan server. Nah, penempatan server juga nggak sembarangan. Satu, sebaiknya dipasangi pendingin udara atau AC ya. Nah, AC-nya juga harus dingin. Kenapa nggak dingin? Karena itu kan dia kalau panas akan mempengaruhi dari isi dari komponen tersebut. Akhirnya apa kendalanya? Satu, rusak. Dua, menjadi lemot gitu kan. Pokoknya penempatan server itu harusnya udaranya harusnya dingin seperti itu. Diletakkan di tempat yang aman. Maksudnya aman itu dia tidak berdekatan dengan barang-barang yang seperti misalkan ada air atau ada barang pecah belah yang bisa mengenai dari server tersebut. Lalu switch atau hub sebaiknya diletakkan dekat server. Jadi switch sama hubnya itu nggak berjauhan agar kalau pada saat maintenance itu kita gampang atau mudah seperti itu. Pengkabelan. Nah, ini saya mengulang kembali pengkabelan yang kemarin. Yang pertama yang harus dilakukan pengkabelan adalah lakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang. Lalu gunakan pipa penutup agar rapi, pemberian tanda pada kabel. Maksudnya kan di situ nanti di workstation itu banyak tuh komputer-komputer lain. Nah, misalkan di labelin tuh komputer 1, komputer 2, komputer 3 gitu dan selanjutnya seperti itu. Nah, pemasangan konektor yang kemarin kita sudah belajar, ini hanya mengingat aja. Untuk stretch itu adalah putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, jadi teman-teman atau anak-anakku, itu pembelajaran kita hari ini. Oke, saya harap jangan sampai kalian belum melaksanakan tugas-tugas sebelumnya gitu loh. Jadi pastikan kalian sudah melakukan atau mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Karena masih banyak di data saya ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Mulai dari Januari ya, Januari lihat di GCR tugas-tugasnya apa aja, atau kalian bisa lihat Excel yang di-share oleh wali kelas kalian. Nah, itu lihat aja dari situ. Yang kalian tanda merahnya apa, nah kalian kerjakan lalu kirim ke WA saya. Oke, seperti biasa catat materinya, lalu di buku tulis, lalu kalian foto, kirim WA saya. Dan jangan lupa like, komen yang berhubungan dengan video hari ini. Oke. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam buat orang di rumah, orang tua kalian. Dan jangan lupa di bulan puasa ini lakukanlah hal-hal yang positif atau pekerjaan-pekerjaan yang positif. Karena kalian jika